ketika calonnya udah ada, kriterianya sesuai apa yang diharapkan kita, lebih baik menikah. Oke. pada waktu Ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Art Education. Dan untuk sore kali ini spesial sekali tentunya. Saya udah bersama Lebe. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Lebe Maman ya. Tapi nanti kita tanya-tanya nih. Saya juga soalnya dengar istilah ada Lebe, ada Modin, ada sekarang apa Pak? Kaur apa? Kalau sekarang kasih pelayanan. Oh, kasih Iya, pelayanan sebetulnya ya. Oke, nanti kita banyak tanya-tanya tapi biar kita agak rileks dulu. Ya. Bapak siap? Saya punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Dua pasang misalkan siang atau malam, pilih mana Bapak gitu ya. Siap. Oke. Siap ya Pak ya, biar nggak tegang. Ya, siap. Oke, apel atau jeruk? Maksudnya Jawab. langsung jawab. Langsung jawab. Iya. Jeruk, Oke. Kopi atau teh? kopi, Kopi. Susu atau kopi? susu, Oke. Hitam atau putih? putih. Putih. Ada alasan kenapa? Enggak. Ya enggak. Spontan aja Iya, Pak ya. spontan aja. Oke. Terus sepak bola atau catur? Apa? Sepak bola atau catur? Catur. Catur. Berarti nggak suka sepak bola? Nggak terlalu. Enggak terlalu. Masalahnya larinya. Oke, Iya. udah mulai cair nih Bapak. Iya. Barangkali nih teman-teman pendengar saya gitu ya, atau subscriber saya belum kenal nih nama dulu, karena kebetulan baru ada aturan pemerintah ya Pak ya, Iya. Perda tentang Iya, nama iya, nih. iya. Barangkali Iya. nanti sekalian dijelaskan Iya, iya. seperti apa peraturan tentang nama tersebut kalau saya tidak salah dengar. Sekarang mah jangan sampai ada nama-nama aneh ya, Iya. kurang lebihnya seperti Iya, iya. itu, nama Tuhan, nama Iya, iya. gitu. Nama Iya. Bapak dulu deh sebelum ke aturan. Nama saya Maman Rahman. Oh, Maman Rahman. Iya. Oke. Biasa dipanggil Pak Lebe gitu nih. Iya, Pak Maman. Iya, Pak Maman. Nah, mengenai aturan Pak, aturan yang kemarin Bapak juga sempat share juga ya mengenai nama nih. Seperti apa ininya? Jelasnya mengenai nama. Dengan aturan yang ada, bahwasannya memberi nama itu jangan yang aneh-aneh lah. Gitu. Kalau dulu kalau nggak salah kosakatanya minimal 3 ya, supaya nanti ketika mau pembuatan paspor tidak dinisbatkan kepada orang tuanya ke orang tuanya lagi gitu. Jadi kalau misalkan 3 digit, misal Muhammad, Mugni, Mujib, ya udah cukup. Gitu. Kalau nanti misal namanya cuma Maman saja, Maman bin orang tuanya, bin kakeknya, nantinya seperti itu. Jadi sekarang mah diminimalisir ya, Iya. yang nama cuma satu kata deh. Misalkan. Iya, kalau bisa mah Lebih. jangan satu kata, minimalnya 2 kemarin tuh Pak. Oke, gitu ya Pak ya. Iya. Mengenai nama. Iya. Oke Bapak, kalau misalkan ini kesibukan kesehariannya apa? Tentu aja seputar menjadi, kalau dulu lebih nih, kalau Iya. sekarang kasih pelayanan. Iya. Kasih pelayanan. Kalau kesibukannya seperti apa Bapak? Ya rutinitas di desa aja lah, standby di desa. Kalau tidak ada kegiatan di luar, ya mungkin standby di desa, menerima pelayanan di desa. Kalau sekarang lagi disibukkan mungut pajak. Mungut pajak. Iya. Oke. Berarti itu jadi tupoksi Bapak atau job desk Bapak Ya, atau itu gimana? masuk sebagai kewajiban dari perangkat desa. Oh, perangkat desa. Iya, Secara semuanya, keseluruhan. ya, semuanya. Oke. Kalau secara khusus nih, Bapak mengurusi apa aja nih di desa itu? Mengurusi ya di samping saya sebagai kasih pelayanan itu, diantaranya ya pernikahan, Oke. kematian, mencatat yang lahir, terus yang sifatnya keagamaan. Keagamaan. Ya,
Kalau kesejahteraan rakyat termasuk. Kalau kesejahteraan rakyat dulunya iya. Oh, sebagai dulu ya? iya. Kalau SOTK baru per 2020 akhir kasih Kesra itu adanya di Ambang. Oh, sekarang di Ambang. Iya, ada di Ambang. Tapi ya tetap saya masih membantu karena 4 tahun lebih lah saya di Kesra. Ya, menghadapi masalah sosial seperti itu, jadi masih babarengan sama Pak Ambang itu. Berarti kalau dulu mah Kesra itu di Lebek secara khusus ya. Iya. Kalau sekarang mah nggak ke Ambang-Ambang itu. Kalau sekarang istilahnya apa? Ekbang. Ya, justru sekarang itu Pak Ambang itu kalau dari struktural tuh namanya kasih kesejahteraan sosial. Oh gitu sekarang. Iya, kasih kesejahteraan. Kalau saya kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Oke, tapi di masyarakat ya udah nggak apa-apa lah. Ya, kalau di masyarakat mah, ya dulu ya kalau di masyarakat dulunya saya Kesra dipanggil di masyarakat Lebek, tetap sekarang juga tetap Lebek. Tapi kalau di itu ya kasih pelayanan. Oh gitu. Oke. Berarti ya beda istilah aja mungkin Iya, ya. beda Secara tugas ya masih ruang lingkupnya itu. Berarti Iya. ada pernikahan, kematian, Iya. terus juga ya mengenai kelahiran juga. Iya. Pelayanannya sifatnya pelayanan umum aja lah, Pelayanan umum. Iya, pelayanan. Oke. Bapak, kita lebih khusus nih, karena kalau kita ngomongin kematian dan lain-lain pasti akan melebar sekali. Iya. Kita khususkan ke pernikahan aja nih. Pernikahan. Buat teman-teman juga, teman-teman muda khususnya, saya masih ngaku muda walaupun ya muda anak 2. Iya. Masih ngaku muda dan banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari anak muda gitu ya tentang pernikahan ini. Pertama, kita nggak bahas pernikahan sejenis nih yang lagi viral, karena jelas dilarang gitu, haram juga pastinya. Nah, ini pernikahan yang secara negara gitu ya, secara tertulis administrasinya jelas, terus juga di desa ya diakui gitu ya. Itu proses dari awalnya seperti apa Pak? Kalau misalkan nih saya mau nikah, udah ada pasangan dong. Jangan sampai kayak yang viral juga nih, nikah sama kipas angin, enggak. Tapi beneran ada pasangannya. Itu apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dilakukan dulu Pak? Langkah pertamanya yaitu melengkapi persyaratan dulu. Ketika sudah lengkap persyaratan, minta surat pengantar dari Pak RT atau Pak RW, atau dipasrahkan langsung ke Pak RT Pak RW-nya. Gitu. Persyaratannya yaitu KTP kakak, fotokopi KTP kakak sesuai status. Misal kalau si calon pengantin itu belum kawin ya belum kawin. Kalau misal si calon pengantin itu cerai hidup, ya harus cerai hidup di KTP dan kakaknya. Kalau umpamanya si calon pengantin itu cerai mati, maka harus diperbarui dulu yaitu cerai mati KTP dan kakaknya. KTP dan kakaknya. Iya. Sebagai boleh juga si KTP-nya bukan KTP elektrik, yaitu KTP biodata saja cukup. KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK sesuai status, ijazah, fotokopi ijazah, fotokopi akte lahir, terus foto 2x3 5 biji, 4x6 2 biji, background biru. Background semuanya biru, mau laki-laki mau perempuan, mau ganjil mau genap biru. Beda dengan KTP, kalau KTP ganjil genap ya. Iya. Ini mah buat persyaratan pernikahan yaitu backgroundnya biru. Terus materainya kalau untuk laki-laki satu sebagai pernyataan status. Misal si laki-laki itu statusnya belum menikah, dibuatkan oleh saya yaitu pernyataan belum menikah. Kalau misalkan cerai hidup, dibuatkan pernyataan pernyataan statusnya cerai hidup dan belum menikah lagi gitu. Terus materai ya. Terus kalau misalkan si calon pengantinnya cerai hidup harus ada akte cerai. Yang asli. Yang aslinya. Jangan yang di
yang dilampirkan ke saya itu ada, masalahnya ada yang dilampirkan ke saya itu fotokopiannya. Fotokopian. Iya, mestinya yang asli. Akte cerai berikut salinannya. Kalau misalkan si calon pengantinnya cerai hidup, cerai mati, yaitu melampirkan buku nikah. Buku nikah. Iya. Oke. Itu syarat-syarat secara administratif tadi, fotokopi KTP, terus Iya. fotokopi KK sesuai Iya. dengan statusnya ya. Iya. Berarti kan terus ada foto juga 2x3 sama 4x6 ya. Terus juga tadi tuh apa? Akte lahir. Iya, Nah, akte lahir. Akte lahir. Nah, kalau yang terjadi di kita tuh ya banyak sekali apalagi golongan generasi saya tuh kadang nggak ada akte lahir, Pak. Oh, gitu. Kalau misalkan kasus seperti itu sebenarnya gimana? Kalau sebenarnya Hmm. itu tidak mutlak ya aturan Hmm. seperti itu ya. Kalau misal ada diupayakan adalah Oh, ya, diupayakan dilampirkan. ada. Kalau Hmm. misalkan tidak ada nanti dibuatkan keterangan lahir Oh, dari desa. oh ya, berarti ada surat keterangan lahir. Yang penting dari semua data yang ada sinkron antara KTP, KK, ijazah dan akte lahir. Kalaupun toh beda, Ya. beda tanggal lahir misal, beda nama. Kalau saran saya, kalau misal apalagi ijazahnya ijazah misal S1 atau SMA, kan milik tidak ada yang tahu ya. Iya, iya. Gitu. Ya tapi dikembalikan lagi, kalau menanyakan sarannya baiknya gimana, ya mending mengacu ke ijazah. Karena ijazah tidak bisa diganti kan, Iya, tidak benar. bisa dirubah gitu. Kalau itu kan KTP KK bisa dirubah. Iya, iya. Kalau kasus saya sendiri nih, ijazah SD-nya justru yang salah. Iya. Di kota lahirnya. Kalau harusnya kan Majalengka, misalkan Iya. Majalengka sekian September, Iya. sekian gitu kan. Nah, kalau di saya ijazah SD-nya malah heuleut. Iya, iya. Sama saya juga. Gitu ya, Kalau ijazah SD malah lebih munding. Oh gitu. Iya, malah lebih munding. Tapi kalau ke MTS, Iya, udah benar itu ya udah Majalengka benar, ya. Berarti Majalengka. itu enggak Iya, masalah. nggak Kalau- masalah itu, Ah, Mbak. oh. Karena yang dipakai itu ijazah terakhir. Terakhir. Iya, ijazah terakhir. Ya lagi pula saya udah nikah jadi. Iya. benar. Terus tadi yang statusnya harus sesuai dengan KTP. Kalau misalkan tadi cerai hidup berarti harus ada akta cerainya Iya. yang asli. Iya. Kalau misalkan cerai mati nggak usah ada bukti kematian yang atau surat kematian yang nggak usah. Ada. Kalau nggak salah 6 dibuatkan oleh desa. Oh, Kan dibuat. desa karena diketahui desa ya kan Oh, iya. bagian dari pekerjaan saya ya. Ketika benar orang tersebut cerai mati ya saya tahu. Oh, iya, Ya iya, saya iya. tahu dibuatkan dari desa keterangannya bahwasannya misal si istri yang mau nikah suaminya sudah meninggal. Mm-mm. Nanti dibuatkan keterangan bahwa si bekas suaminya sudah meninggal di tanggal sekian Oke. dan betul itu adalah suami saya. Di bawahnya istri diketahui oleh kepala desa. Oke, karena memang warganya gitu Iya, kan diketahui iya, desa gitu iya. kan. Terus juga kalau misalkan cerai hidup ya, cerai hidup berarti memang mutlak harus ada akta Harus, itu cerai. harga mati itu. Harga mati. Oke. Iya. Ya, kalau malah jadi bermasalah kalau misalkan Iya, nggak ada ya. iya. Ya kalau kalau misalkan pengakuannya cerai hidup tapi akte cerainya nggak ada, ya nggak bisa. Nggak bisa. Harga mati itu mah. Oke. Jadi kalau misal hilang, minta duplikatnya ke pengadilan agama. Oke, itu pasti dikasih Ya pasti dikasih, ada ya. pasti dikasih. Karena di situ juga filenya ada, mungkin Iya. adalah di itu, Iya, oke. registernya. Itu seputar syarat dan ketentuan apa ya, syarat administratif lah. Iya, iya. Ya selain syarat utamanya ya harus ada pasangannya nih. Nah, ngomong-ngomong pasangan itu kan misalkan nggak terlalu susah ketika satu daerah, misalkan Iya. satu desa apalagi. Iya. Kalau misalkan udah luar desa nih, misalkan cowoknya dari Gelet, Oh, iya. ceweknya misalkan dari Raja Wangi lah gitu. Gitu ya. Dekat ya. Ya memang di masyarakat itu masih agak sedikit kurang paham antara pendaftaran nikah atau andonikah. Beda. Kalau andonikah itu numpang nikah, kalau daftar nikah ya mendaftarkan di desa tersebut. Oke. Maksudnya begini,
pada umumnya perempuan mendaftarkan nikah, tapi tidak menutup kemungkinan si laki-laki daftar nikah. Masalahnya si perempuannya numpang nikah di tempat laki-laki. Ada juga. Ada juga seperti itu. Ya kalau misalkan pernikahan masih antar desa itu tidak ada ando nikah. Ando nikah itu kan nama lainnya numpang nikah ya. Jadi misal masih satu desa beda blok, yaitu karena bermuaranya di desa ya tidak ada ando nikah. Nanti dibuatkan N1, N2 dan seterusnya, dibuatkan keduanya, didaftarkan ke KUA. Kalau masih dalam satu desa. Lain halnya dengan beda desa. Kalau beda desa itu si umumnya laki-laki numpang nikah di perempuan, nanti ada ando nikah antar desa. Ya dibuatkan oleh saya, itu dibuatkan itu antar desa. Kalau antar kecamatan yaitu dibuatkan ando nikah dan rekomendasi KUA setempat. Kalau antar kecamatan, begitu juga kabupaten, provinsi sama saja seperti yang di kecamatan, kabupaten itu mah harus ada rekomendasi dari KUA setempat ke KUA yang dituju. Gitu. Kalau misalkan ada warga nih yang istilahnya apa ya, pengen nikah KUA, itu sama aja prosesnya. Kalau nikah mau di KUA, kalau nikah di KUA itu apa langsung ke sana atau? Ya enggak, kalau nikah di KUA kan sekarang mah menggunakan aplikasi Sinterweb. Tetap saya selaku pembantu pencatat petugas pernikahan didaftarkan melalui online dulu. Nanti bedanya kalau mau nikah di kantor nunggu 10 hari kerja. Nunggu 10 hari kerja dan harus di hari kerja. Iya. Jadi waktunya tidak bisa sayeuna lah sayeuna gitu. Janten ketika pendaftaran misal terhitung dari sekarang menunggu 10 hari kerja, diberikan pilihan 3 hari, misal jatuhnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, mau hari apa gitu. Kalau mau di KUA. Tapi kan kebanyakan kalau pernikahan itu sifatnya sakral, kayak utang hitung lah mungkin, kayak utang hitung, janten terkadang berbenturan. Kalau yang itu mata pada umumnya kalau yang nikah di KUA itu bukan nikah yang perawan bujang kebanyakan. Ya paling juga yang udah nikah tua kan sudah tidak menjadi masalah lah hal seperti itu. Kalau mau nikah di KUA yaitu didaftarkan nanti tadi teh menunggu 10 hari kerja dan di jam kerja. Berarti itu kalau misalkan mau nikah KUA. Soalnya gini Pak, biasanya kan anak muda itu pengen sih nikah mah misalkan, tapi dan nikah teh mahal, kudu aya biaya itu biaya itu gitu kan. Menurut Bapak gimana nih sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau untuk fokus ke pernikahan murah, sangat murah. Nggak usah disebut nominal ya, murah saja pokoknya. Murah. Apalagi kalau si istrinya tuh marima gitu, mengenai mas kawinnya juga nggak dipermasalahkan, ya murah. Itu yang menjadi mahal itu adalah penunjang daripada acara pernikahan. Semacam dekorasi, undangan, lain-lainnya lah gitu. Penunjang, gengsinya gitu, karena adat kebiasaan kita seperti itu. Ya kalau kita mengenyampingkan hal seperti itu, ya murah. Gitu. Ya kalau misalkan malahan lebih mahal proses perceraian ke PA gitu daripada pernikahan. Kalau fokus ke biayanya saja. Fokus syarat pernikahan, fokus syarat perceraian, ya mahal. Itu ya. Ya saya paham sih kalau misalkan syarat perceraian lebih mahal ya supaya enggak cerai gitu kan. Kayak gitu kan. Diupayakan kalau perceraian itu ya disusah-susahkan gitu kan biar enggak jadi. Kalau bisa mah gitu kan. Nanti kita bahas ke arah sana, tapi masalah pernikahan ini nih. Kalau angka pernikahan di desa kita nih, kita ngobrolin lingkup desa kita aja dulu. Itu per tahun berapa banyak Pak rata-rata? Kalau dari persentase mungkin warga di kita kurang lebih ada 5.000, 1%-nya dari 5.000. Jadi enggak kurang dari 50. Enggak kurang dari 50. Tahun 2017 50,
2018 ada 45, tahun 2019 itu ada 48, di tahun 2020 anjlok 32. Kenapa itu COVID? Ya COVID mungkin. Oh iya iya. Ya karena kan aturannya sedemikian rupa, ngeri lah masyarakat itu. Jadi norek nikah gitu sampai ditunda. iya sampai ditunda. Ya maksudnya kan karena masyarakat itu ada wacana seperti ini, mungkin ini nggak lama, sugan pe tahun hareup, jadi diundur ke tahun hareup. Oh, Jadi gitu. 2021 normal lagi. Iya, di tahun 2021 48 pernikahan di desa 48 pernikahan. Oke. Tahun ini belum bisa kehitung yang baru Belum, setengah tahun. belum. Satu hari Pak paling banyak itu berapa panggung lah, berapa pernikahan yang Iya. mohon maaf sebelumnya Bapak udah berapa lama berarti 2 periode ya menjabat? Berarti kalau kubunya itu saya udah 3 Oh, kubu. tiga kubu. Tiga kubu. Kalau ininya belum lama, tahun 2017 sampai sekarang. Oke, 2017. Tapi pertama berarti Bapak Kubu Kos, terus keduanya PJS Oh Mama Kubu iya, ya. iya. Mama Kubu yang dari Raja Wangi, sekarang Bapak Ku Andri, Bapak Ku Oke. Hormat. Bapak Ku Ngadeg. Bapak Ku Ngadeg ya. Iya. Berarti udah dari 2017 ya Iya. berarti. Tadi belum dijawab Pak. Satu hari berapa? Satu hari paling banyak? itu paling banyak ya Kak, di tahun 2018 mungkin angkanya juga cantik ya. Tanggal 18 bulan 6 2018. Oh, 18 6 18. Oke. Di angka tersebut sampai 7 pernikahan. 7 pernikahan satu hari. 7 pernikahan. Lucunya lagi si pemohon requestnya pengen jam 8 semua. Pengen jam 8 iya, semua. Benar. Karena Iya. kan 8 Iya. 6 terus Iya. 18 itu kan. Iya, benar jam 8 semua. Lucunya lagi ada yang daftar di akhir, tapi pas pelaksanaan Pengen di awal. pengen di awal. Daftar terakhir karena pengen di awal. karena Oke. cukup beralasan sih, emang cukup beralasan. Emang masih dalam masih satu desa. Keduanya si Sohibul Hajat ada organ. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan akad nikahnya jam 11, kakarage prung mulai adan manten kan cua gitu. Jadi benar. diupayakan dan alhamdulillah bisa berhasil, bisa diakad nikahkan yaitu setengah tujuh. Jadi teknisnya saya setting dulu, dalam artian setting itu ketika pendaftaran nuhun pamaklumna lah. Oke. Karena tidak setiap pernikahan seperti ini da ieu mah aya 7 gitu. Jadi lamun aya ngaret nu nyepunten gitu. Tapi nya diupayakeun mudah-mudahan bisa lah gitu. Ya. Ketika pernikahan yang pertama itu, jadi ke MC-nya saya request serah terimanya belakangan, akad aja dulu. Masalahnya jam 7 saya sudah ditunggu, alhamdulillah jam 7 itu udah 3 akad. Pas tanggal 18 bulan 6 2018 itu. Kayaknya saya tahu itu. Nah, iya. Saya juga hadir di sana ya. Iya. Benar-benar yang Iya. seserahannya nanti Iya, aja gitu iya. kan. Ya Saya karena ingat. ya maksudnya karena kondisinya seperti itu Oke. gitu. Berarti paling banyak itu 7. Kalau di hari-hari biasa mah ya paling juga sawal itu seperti itu sawal. Kalau Rayagung nggak sampai seperti itu. Sawal yang sekarang aja paling banyaknya 4. Gitu. Oke. Ya kalau kesininya ya udah nggak ada Iya, lagi. Gitu. kalau 2018 kan memang belum COVID ya. Iya, belum COVID. Jadi masih Iya. satu hari itu banyak bisa. Terus mungkin kalau di Sunda mah ya penanyaannya sama semua ya Iya, tantanya. iya. Jadi Ya kalau menurut saya mah mangga baik nanya nanyaan eta ulah dijadikan acuan penentu kebenaran. Oke. Baik nanya mah Benar, gitu. benar. Tapi saya mah tidak mau intervensi masalah itu mah. Ya karena sifatnya sakral mangga saja gitu. Ya kalau ada ngaret 5-10 menit Ya, pemalum lah gitu aja. kalau seperti itu mah ya. iya, saya juga ngalamin pas nikahan saya itu kan 2000 jangan disebut lah nanti Iya. kelihatan tua sekali saya. Enggak terkadang Iya. terkadang lucunya di masyarakat itu seperti ini. Namanya siapa, tanggal lahirnya berapa,
Terus oh ini mah harus keluar di jendela heula. Bener. Ya di tahun 2022 yang masih memakai seperti itu ya agak lucu juga sih, agak lucu juga. Yang lain saudara-saudara yang jauh pada datang, sedangkan si pengantin jam 3 sudah keluar dari itu karena bongananya. Bongananya gitu. Ya tadi teh ya gitu. Mangga bae rek nanya mangan pananyan eta ulah dijadikeun penentu kebenaran gitu.